Halo. Hai hai. Hari Minggu pada ngapain? Hari ini pengen sharing tentang Bifil. Jadi mungkin pada yang pengen tahu ya bisa join live-nya saya. Bantu share. Halo Suna. Hari ini mau sharing tentang Bifil. Hai Cynthia. Tunggu beberapa orang lagi ya. Nanti saya akan mulai, akan saya jelasin betapa pentingnya Bifil ini buat kita. Oke. Bantu di share. Oke. Akan saya jelasin ya filing untuk Bifil ini. Oke. Halo, halo. Sebentar ya, sebentar. Jelas nggak ya?
Oke, mungkin saya mulai saja ya. Halo Jaling. Wah, ini ada master refill ini, Jaling. Kalau saya ada salah tolong benerin ya. Oke, hari ini saya pengen sharing mengenai refill. Apa sih refill ini? Ya, mungkin di Indonesia atau di Batam ini pada tahunnya itu Aurora, ya Aurora, Siruto, ya itu yang booming banget ya. Tapi sebenarnya di BI ini itu BI ini tuh banyak banget produk, ya produk kesehatannya banyak banget. Oke lah, nunggu permisa ya, tunggu baru kita mulai ya. Karena ini beneran bagus banget ya, bagus banget. Dulu tuh saya nggak pernah mau coba beginian, beneran ya, karena menurut saya tidak penting. terlalu apa sih, terlalu merasa belum butuh ya, jadi nggak begitu interest ya sama namanya refill. Tapi setelah udah minum bener-bener luar biasa. Terus juga berkat sharingnya C. Aling ya, C. Ovianti ke saya. Nah dari situ baru benar-benar merasakan wajib minum refill. Jaling tolong share dong. Sebenarnya live ini sebenarnya semalam mau saya live, tapi karena ada urusan, jadinya ditunda hari ini. Tujuan live-nya itu hanya ingin berbagi kesehatan, karena saya ngelihat orang-orang sekarang ini sudah pada mulai mencintai diri sendiri ya, kesehatan yang penting banget. Jadi apalagi semenjak COVID ini ya. Oke deh, saya mulai aja lah ya. Oke, refill ini merupakan salah satu produk dari BI Internasional, ataupun yang bisa dibilang Aurora ya. Aurora itu juga salah satu produk dari BI Internasional. BI Internasional itu nama perusahaannya kita. Oke, jadi kenapa saya pengen banget sharing refill ini ya, karena menurut saya bagus ya, jadi saya pengen sharing. Hari ini akan saya ceritain kandungannya apa aja ya. Jadi saya sambil melihatkan, kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak ya? Jaling kelihatan nggak? Oke, saya sambil baca sambil jelasin lah ya. Oke, dengan jantung yang sehat dan kuat ya, kita dapat menakluki langit ya. Terus juga menakluki gunung tinggi ya, dan juga dapat menciptakan vitalitas pria yang dapat menciptakan sejarah. Oke, dan next. Nah, di sini ya, oke, bisa dilihat ya, bisa dilihat. Oke. Namun terdapat terlalu banyak faktor yang menyebabkan jantung menjadi tidak sehat ya. Yang pertama yaitu peningkatan umur ya. Dengan saya ambil, jadi mereka udah research ya, setiap tahun pukul rata sebanyak 1% lemak darah itu atau lipid terkumpul dalam saluran darah kita ya. Dan juga yang kedua itu lipid darah. Jadi lipid itu lemak darah ya, atau kolesterol yang tinggi. Jadi ini saya ambil kutipan dari CNN Indonesia. Oke, hasil research dari Dr. Joko Mariono ya, spesialis
penyakit dalam dan jantung ya. Dia menyebutkan Indonesia ada 25 dari 1000 orang meninggal akibat kolesterol ya. Dengan kolesterol yang tinggi ya, itu dapat menyebabkan penyakit jantung dan juga stroke. Oke. Di tahun 2005 sampai 2015 ya, penyakit jantung itu terus meningkat ya. Jadi sangat berbahaya banget ya, sangat ngeri ya. Jadi kalau yang ini tuh kutipan warga negara Malaysia ya. Mereka itu 1 dalam 2 warga Malaysia menyebabkan mempunyai tahap kolesterol yang tinggi. Jadi teman-teman di sini ya, kalau sudah yang namanya kolesterol tinggi itu apapun bisa ini ya, apalagi ke jantung ya. Jadi kita benar-benar harus menjaga banget pola makannya kita ya. Dan juga yang ketiga itu hipertensi ya. Hipertensi ini 1 dari 4 warga negara Indonesia ya, saya juga kutip dari CNN ya, 1 dari 4 warga Indonesia mengidap itu hipertensi ya. Dan hipertensi ini juga termasuk silent killer ya. Oke, ini dikutipnya itu bulan 5 tanggal 13 tahun 2015 ya, yang saya dapat dari CNN. Dan yang keempat itu tekanan ya. Tekanan itu bisa jadi stres ya, ketakutan, kerisauan ya. Dan tekanan boleh menyebabkan saluran darah kita itu mengecut ya, yang dapat menghambat darah kita. Oke, dan yang kelima itu pola makan yang tidak sehat ya, seperti makanan-makanan yang frozen food ataupun yang siap saji ya, itu juga tidak sehat ya. Dan juga gaya hidup yang tidak sehat berupa minum alkohol ya, merokok ya, itu juga tidak bagus banget buat darah kita. Oke. Dan juga next ini ada gambar. Gambar ini merupakan saluran ya, saluran, ada darah, ada saluran darah, ada tekanan darah. Oke. Jadi ini itu plak yang terkumpul ya. Kalau plaknya yang terkumpulnya udah banyak ya, itu dapat menghambat berjalannya darah ya di saluran darahnya kita ini. Oke. Sehingga jika saluran darah kita kurang lentur ya, itu akan menyebabkan jantung kita ini terpaksa harus bekerja kuat dan peredaran darah kita tidak baik. Oke. Jadi akibat peredaran darah yang tidak baik ya, otomatis otak kita ya, yang pertama otak kita akan sering lupa ya, sering pikun. Jadi membuat kita sakit kepala ya, ujung-ujung kita kan akan stroke ya. Dan juga yang kedua itu ada jantung ya. Jadi jantung, kenapa orang yang suka sakit dada, sesak nafas ya, itu bisa menyebabkan salah satu penyakit jantung ya. Jadi ada yang harus melakukan bypass ya. Jadi sekarang ini mungkin dulu yang sakit jantung itu yang saya tahu waktu kecil itu umuran di atas 50, 60 ya. Tapi sekarang ini penyakit jantung itu dia nggak ngelihat umur juga ya. Kalau kita nggak jaga pola makan, nggak jaga pola hidup ya, umur berapapun bisa mengidap penyakit jantung. Oke. Dan juga sistem pembiakan ya, jadinya libido kita jadi rendah ya, sehingga kehidupan seksual yang tidak memuaskan. Oke. Dan juga peredaran darah mikro ya. Peredaran darah mikro ini apa? Yaitu tangan dan kaki yang sejuk ya, gampang sejuk, tangan kita ini gampang sejuk, dan juga sejuk tuh dingin ya, keringat dingin, dan juga merasa seperti kebas ya di jari-jari kita ini dan kaki, sehingga badan kita akan lemah. Oke. Nah, bagaimana kita mengatasi masalah peredaran darah yang tidak baik ya? Pastinya kita harus gaya hidup sehat ya, senam ya, diet, dan juga
harus jaga pola makanan yang sehat juga ya. Ditambah kita harus konsumsi Bifil. Oke, Bifil ini merupakan 360 derajat rumusan kesehatan jantung ya. Dan juga Bifil kita ini bukan suplemen abal-abalan ya. Ini kita dirumuskan berdasarkan perundingan dengan pemenang hadiah Nobel, yaitu Dr. Farid Murad ya. Jadi teman-teman bisa search Google ya mengenai Dr. Farid Murad ini siapa ya. Jadi untuk lebih yakin ya. Jadi beliau ini saya jelasin salah satu aja ya. Jadi beliau ini merupakan pemenang hadiah Nobel dalam bidang perobatan pada tahun 1998. Oke, jadi untuk lebih lanjut teman-teman boleh research ke Google ya, siapa Dr. Farid Murad ini. Oke, ini ya saya showkan beberapa anugerah beliau ya, dari tahun 1988, 1996, 98, 2000 dan 2007. Oke. Dan juga apa sih yang dimaksud dengan 360 derajat rumusan kesehatan jantung ya. Jadi di sini untuk Bifil ini ya merupakan ada kandungan ya. Kandungan yang ada di dalam Bifil ini ada 4 ya. Yaitu yang pertama ada L-argin. L-argin ini itu membersihkan saluran darah kita. Oke, gunanya membersihkan saluran darah kita. Oke, dan yang kedua itu ada ekstrak tomat ya. Ekstrak tomat ini merupakan cara kerjanya itu agar aliran darah kita menjadi lancar. Oke. Dan yang keempat itu ada CoQ10 ya. CoQ10 ini juga boleh teman-teman research di Google ya. Saya ada melakukan research ya. Itu saya jelasin persingkat aja ya. Dia berperannya itu mencegah kerusakan sel ya, dan juga mencegah penumpukan lemak pada pembuluh darah ya, ataupun ini bahan tenaga untuk jantung. Oke. Dan yang terakhir ini kita tidak asing lagi ya, saya rasa teman-teman juga tahu ya, ini namanya beetroot ya, ini namanya pomegranate, itu buah delima ya. Dan teman-teman saya yakin pada tahu kedua jenis buah ini sangat bagus buat kesehatan kita ya. Jadi saya mengenal buah beetroot ini dulu itu 7 tahun yang lalu 10 tahun 11 tahun yang lalu deh. Saya kenal beetroot ini itu karena papa kena kanker. Jadi pada ada saudara, ada teman pada rekomen ke papa suruh untuk minum beetroot ya, untuk antioksidan ya, untuk penambahan darah juga. Jadi dari situ saya baru tahu oh ternyata beetroot itu gunanya bagus banget ya. Jadi sama ini buah delima, saya yakin teman-teman sudah pada tahu ya kegunaan buah delima ya. Jadi kedua ini itu merupakan antioksidan. Oke. Dan di sini akan dijelasin juga ya, L-argin itu cara bekerjanya membersihkan saluran darah ya. Dia dapat mengembangkan saluran darah ya 2 kali lipat tanpa ada yang menghalang. Oke. Dan juga membersihkan dan mencairkan plak ya. Plak yang tadi kita lihat yang di gambar itu ya, dia dapat membersihkan dan mencairkan dan mencegah pembentukan plak dan mengekalkan kelenturan dan elastisitas saluran darah. Oke. Dan yang kedua ini ada ekstrak tomato. Ekstrak tomato ini dapat mengekalkan fungsi pembekuan darah ya, dan menggalakkan dan mengekalkan aliran darah yang sehat, dan juga membantu mengatur tekanan darah ya. Next itu ada CoQ10 ya. CoQ10 ini adalah koenzim Q10 ya. Orang-orang pada bilangnya koenzim Q10. Itu bahan tenaga jantung. Ini dapat meningkatkan kekuatan jantung ya, dan juga tenaga otot jantung ya, mengatur kontraksi jantung, meningkatkan fungsi jantung. Oke, yang terakhir itu antioksidan. Antioksidan ini itu untuk membasmi radikal bebas ya, melindungi nitrioksida daripada pengoksidaan, menggalakkan penghasilan nitrioksida dan aktivi biologinya.
menyekat pengoksidan kolesterol yang tidak baik, melindungi sel-sel endotelial dan menyekat kerusakan saluran darah. Oke, jadi teman-teman, jantung ini benar-benar penting banget buat kita ya. Jadi kita harus jaga dari sekarang ini. Jangan berpikir kita masih muda, kita nggak bakal kena jantung, nggak bakal kena penyakit jantung, nggak bakal kena tekanan darah tinggi, nggak bakal kena stroke ya. Itu jangan selalu menjadi dokter sendiri ya. Kita tidak bisa memprediksi dalamnya kita itu kesehatan dalam organ tubuh kita itu sampai di mana, kita tidak tahu ya. Jadi selain kita harus jaga pola makan, kita juga harus rajin olahraga ya, dan tentunya juga harus ada konsumsi dari luar untuk asupan badan kita. Oke? Jadi ini juga udah terbukti secara klinis ya. Oke, dengan L-arginine ini dapat meningkatkan kadar pengembangan seluruh darah sehingga 2 kali lipat. Oke, dan juga ekstrak tomatonya ini membantu 97% ya pengguna mengatur fungsi keping darah. Oke, dan juga membantu mengurangkan tekanan darah tinggi. Oke, jadi tekanan darah tinggi ini saya selalu suka bilang ya, karena kadang anak-anak kan di rumah tuh, ya anak-anak saya ada 4 ya, jadi mereka tuh setiap hari tuh ribut, berantem ya. Jadi saya selalu suka bilang lama-lama bisa tekanan darah tinggi ya, karena kalau kita lagi emosi ya pasti darah yang lagi berjalan yang memompa jantung kita kalau kita lagi emosi. Jadi saya selalu suka bilang sama anak-anak, jangan selalu bikin mami darah tinggi ya. Saya selalu suka ngomong begitu ya. Jadi teman-teman di sini untuk konsumsi suplemen begini itu dia nggak ngelihat umur ya. Ya yang jelas udah berinjak dewasa ya. Tapi seperti kita yang udah di atas 30 ya, itu juga udah harus mulai jaga. Sebenarnya 20-an juga harus mulai jaga, karena penyakit jantung itu benar-benar silent killer ya. Jadi dia kapan aja datang kita tidak tahu. Dan satu hal ya, kita olahraga ataupun atlet ya, ataupun rajin olahraga, belum tentu kita tidak mengidap penyakit jantung ya. Dalam tahun ini itu saya udah ngelihat beberapa orang beberapa orang dekat ya, atau orang sekitaran, mereka juga olahraga badminton, tahu-taunya mama badminton, tahu-taunya jatuh begitu aja dan meninggal. Oke, ataupun tidur, tahu-tahu nggak bangun lagi. Oke, itu juga bisa jadi. Jadi kita tidak bisa menilai atau gimana bilang ya, kita tidak bisa menilai kesehatan kita diri sendiri. Jangan asal bilang, oh enggak lah saya sehat kok, nggak perlulah saya gini gitu, nggak perlulah gitu ya. Jadi dulunya saya begitu, jujur ya, dulunya saya begitu. Saya benar-benar nggak pernah mikirin kesehatan ya. Saya makan juga nggak pernah jaga ya. Terus apalagi yang namanya fast food ya, McDonald, KFC, itu merupakan makanan favorit saya dari saya SD ya. Jadi saya SD itu dulu saya masih ingat rumah saya depan itu udah McDonald. Jadi saya suka koleksi Happy Meal ya. Saya masih ingat waktu itu dulu koleksi Happy Meal-nya mainannya Tarzan dan Jane itu. Nah, itu kan ada kalau nggak salah 7 apa 9 ya, 7 apa 9. Jadi saya setiap hari saya jalan nyebrang ke McDonald tuh buat beli Happy Meal buat koleksi mainannya. Jadi itu udah menjadi kebiasaan hidup saya ya. Jadi saya jadi suka sama dengan namanya fast food ya, sampai saya hamil anak kedua apa ketiga, saya masih begitu suka fast food. Tapi yang namanya Indomie, waktu hamil anak kedua saya udah mulai berkurang, sampai sekarang ini bener-bener udah berkurang banget
Kalau dulu itu bisa dibilang sering banget ya makan Indomie, tapi sekarang ini udah berkurang, tetap ada makan ya tapi berkurang. Kalau fast food udah mulai berkurang banyak banget dibanding dengan dulu. Oke. Jadi untuk Bifil ini ya, dia selalu menjaga kesehatan kardiovaskularnya kita ya. Jadi jantung kita itu ya, dia melindungi jantung kita, menggalakkan peredaran darah ya, dan juga mengekalkan tekanan darah menjadi normal. Oke, dan juga kesehatan otak kita ya, otak memperoleh oksigen dan nutrisi yang mencukup yang memperbaiki daya ingatan dan fungsi kognitif ya. Untuk ini saya butuh banget ya, bener-bener saya orangnya bener-bener pelupa banget. Saya nggak tahu apa karena efek dari melahirkan anak ya yang terlalu banyak jadi sehingga suka lupa ingatan, suka lupa hal-hal yang dipengen dilakukan sekarang, tapi bisa aja saya lupa gitu loh. Oke. Dan juga dia bisa mencegah penyakit Alzheimer ya. Oke, dan juga mengurangkan resiko stroke. Oke, dan untuk hubungan suami istri ini bagus banget ya. Kenapa saya bilang begitu? Dia dapat memperbaiki masalah ketidakupayaan seksual lelaki. Oke, dan memperbaiki hubungan intim suami istri. Oke, dan yang terakhir ini meningkatkan vitality ya, meningkatkan daya keaktifan sel, menggalakkan rembesan hormon pertumbuhan dan awet muda. Oke, jadi di sini ya saya juga pengen sharing, pengen sharing Bifil ya, yang udah rutin minum Bifil ya. Itu salah satu dari tim kita juga ya. Dia ngerasakan sendiri habis minum Bifil, dia mungkin saya rasa udah ada nggak sih setahun, ada ya, setahun dia minum, dia ngerasa kulitnya itu lebih bagus sekarang ini ya. Dan juga waktu saya awal minum ini, kenapa saya mau minum ya, awal saya pengen minum itu karena saya ngeliat salah satu testimonial dari Janice ya. Dia itu ternyata suka pingsan ya, mungkin darah rendah ya, saya rasa ya. Jadi saya dulu dari SMP itu sudah suka pingsan juga. Saya itu nggak bisa di terik matahari yang terlalu panas ya, seperti upacara atau olahraga ya, saya nggak bisa. Ataupun BAB ya, kalau BAB saya tidak lancar, saya harus ngeden BAB saya juga bisa pingsan. Dan juga saya nggak bisa di tempat orang terlalu rame ya, saya juga bisa pingsan. Jadi orang yang kenal saya dari dulu tuh udah tahu banget ya, saya itu memang suka pingsan. Jadi dulu waktu masih gadis, waktu tinggal bareng sama orang tua, kalau masuk toilet mau BAB, mama selalu nggak boleh kunci pintu kamar mandi, karena saya bisa mendadak kalau terlalu BAB-nya terlalu keras ya, saya itu bisa sampai keringatan dan juga bisa langsung ngeblank. Itu udah dari dulu tuh udah biasa gitu loh. Jadi mama selalu bilang kalau masuk toilet nggak boleh kunci pintu kalau mau BAB ya. Terus saya kalau ke pasar juga, waktu hamil ya, saya masih ingat waktu hamil saya ke pasar, pasar tuh terlalu panas, saya ngerasa kekurangan oksigen, saya juga pingsan di pasar. Jadi semenjak saya dengar testimonial dari Janice, dari situ saya kasih tahu ke diri saya harus rutin minum Bifil. Karena kenapa? Saya mau sehat ya, anak-anak masih kecil ya. Jadi kalau saya nggak pikirin dari sekarang, saya nggak mau nanti kalau udah terjadi apa-apa saya baru nyesal. Oke. Dan juga saya seneng banget minum Bifil ini. Bifil ini telah membantu saya untuk melancarkan BAB-nya saya. Ya, saya tipe orang yang susah BAB. Oke. Dan memang saya pakai Alora Pens juga bisa BAB ya, lancar juga. Cuman kalau saya minum Bifil, BAB-nya banyak sekali.
Jadi saya cara minumnya itu pagi ya, pagi bangun tidur perut kosong, saya minum 1 saset ini, saya campurin ke air ya, air biasa ya, nggak boleh air panas, nggak boleh air dingin, air biasa saya campurin, saya aduk, saya minum segelas. Habis itu saya masak, saya prepare saya masak. Setelah 1 jam saya baru sarapan ya. Jadi setelah minum ini itu harus jeda 1 jam ya, buat untuk penyerapannya ke badan kita biar dia bekerja. Jadi saya habis itu saya sarapan. Nah, seharian yang saya makan, keesokan harinya dia akan keluar. Pagi-pagi asal udah melek mata, dia udah minta ke toilet. Oke. Jadi thanks God banget juga ya bisa kenal dengan Bifil. Jadi bisa dibilang 2 minggu yang lalu saya coba apa itu namanya, menimbang berat badan saya. Waktu itu 54 sekian ya, 54 sekian. Oke. Hari ini saya timbang udah 52 sekian ya. Jadi kenapa Bifil ini udah bekerjanya begitu, karena dia membantu kita membuang atau mendetokskan lemak-lemak yang tidak bagus juga ya. Jadi ini sebenarnya bonus ya bagi saya ya, tapi tujuan saya sih cuman mau untuk bisa lebih sehat aja. Tapi untuk BAB-nya lebih lancar itu, ini merupakan bonus ya bagi saya ya. Jadi saya juga ada kasih ke mama saya minum ya. Saya baru kasih dia baru minum, mama baru minum 4 hari. Mama juga seperti saya, BAB itu tidak lancar. Jadi mama bilang BAB lancar dan dia jadi sering pipis ya. Jadi dia bilang dia juga suka, dia minta saya kirimin lagi 1 kotak ke dia, karena dia mungkin juga merasakan sesuatu. Karena sekarang masih lagi PSBB, saya belum sempat ke rumah mama, cuma by phone aja. Dia sih bilang, mama sih bilangnya suka karena jadi sering pipis ya. Jadi di sini teman-teman, Lina bisa saranin ya, mulailah cintai diri sendiri ya. Kalau kita nggak cintai diri kita sendiri, siapa yang mau cintai, benar nggak? Apalagi kesehatan ya. Ini jangan ngelihat dia 1 bungkus gini ya, tapi bener-bener luar biasa ya. Yang saya bisa sharing itu, saya baru minum 3 kotak ya. Saya baru minum 3 kotak. Yang saya rasakan seperti begitu ya. Saya nggak tahu nanti ke depan apalagi yang akan saya rasakan, tapi saya yakin ya, saya yakin dengan Bifil ini ya kita bisa lebih sehat ya, dan kita bisa proteksi jantung kita mulai dari sekarang ya. Bukan tunggu kalau udah ada di diagnosa dokter baru kita sibuk ya, itu sudah telat ya. Jadi banyak juga Bifil ini, saya ada 1 testi dari downline-nya saya. Mamanya itu sudah pernah operasi jantung, tapi sering merasakan nyeri dan juga sering mah. Jadi kemarin saya bilang cobalah beliin buat mama minum. Jadi dia coba buat mamanya. Mamanya bilang setelah konsumsi, saya rasa mamanya udah konsumsi kotak keempat ya, kotak keempat apa kotak ketiga. Dia bilang mama udah nggak pernah ngeluh ada rasa nyeri, rasa sesak ataupun sakit mah lagi semenjak minum Bifil ini. Jadi teman-teman wajib coba Bifil ini. Saya yakin ini dapat membantu kesehatannya teman-teman. Oke, sharing saya sampai hari ini sampai di sini ya. Sampai jumpa dengan next live yang produk-produk BI lain lagi yang akan saya sharing. Oke, thank you teman-teman. Selamat siang, happy Sunday, bye bye.